Hai, salam sehat buat kita semua. Saya akan menyampaikan mengenai mind mapping etika publik. Sebelumnya, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Vasanti Nora Sinaga. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 29 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Sebelum kita menyampaikan mengenai mind mapping tentang etika publik, saya akan menyampaikan mengenai pengertian etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, atau keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ini adalah bagian secara keseluruhan mengenai etika publik. Nanti kita akan tampilkan per detailnya dimulai dari kode etik dan perilaku publik, kemudian bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, yang ketiga aktualisasi etika ASN. Kita akan lihat detailnya pada bagian berikutnya. Untuk kode etik dan perilaku pejabat publik dibagi atas 3, ada kode etik ASN, dimensi etik publik, dan nilai-nilai dasar ASN. Untuk nilai-nilai dasar ASN ada 14 poin, dan lebih gampangnya kita sering dengar dengan kata aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Berikutnya mengenai kode etik ASN ada 12 poin. Yang pertama jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Yang kedua cermat dan disiplin. Yang ketiga melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat melakukan tugasnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima melaksanakan tugas sesuai perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh bertanggung jawab efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya negara. Yang kedelapan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Yang kesembilan memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Yang ke-10 tidak menyalahgunakan informasi internegara. Yang ke-11 memegang teguh nilai dasar ASN dan integritas ASN. Yang ke-12 melaksanakan disiplin pegawai ASN. Berikutnya mengenai bagian bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Itu ada di bagian atas beberapa, yaitu pemanfaatan sumber daya publik, kemudian legitimasi kebijakan, kemudian konflik kepentingan, kemudian sumber-sumber kode etik ASN, kemudian implikasi kode etik dalam pelayanan publik, dan yang terakhir pentingnya etika dalam urusan publik. Berikutnya mengenai bagian aktualisasi kode etik PNS, yaitu absensi di jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cenderamata, konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota di penjara, terpidana korupsi menjabat kembali, kemudian membocorkan informasi, mengundurkan diri dari pejabat, pelanggar hukum, perbuatan tercela, kebocoran ujian nasional, dan yang terakhir Baharudin Lopa, penegak hukum yang jujur. Demikianlah yang saya sampaikan mengenai mind mapping etika publik. Saya ucapkan terima kasih.